Jangan menunggu Salahuddin. Salahuddin tidak jatuh dari langit membawa mukjizat. Ia adalah produk akhir dari pabrik pendidikan keikhlasan dan rekaya sosial selama puluhan tahun. Jika kita menginginkan Salahuddin di masa depan, kita harus menjadi Al-Ghazali, Nuruddin Zenki di masa kini. Ya. Reformasi peradaban tidak menunggu pahlawan. Reformasi menciptakan pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah dan sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa berkumpul dalam keadaan sehat, bisa berkumpul dalam keadaan nyaman, bisa berkumpul melaksanakan ibadah secara berjamaah yaitu salat maghrib. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tak kalah kita dikumpulkan dalam suasana iman, nyaman dan aman. Jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya juga bersyukur khususnya saya pribadi bisa silaturahim kepada bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, saudara-saudari saya ke sebuah negeri yang sangat jauh, maksudnya ke sebuah daerah yang sangat jauh dari tempat saya tinggal. Saya di Solo, alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Yang membawa saya ke sini adalah satu cita-cita dan satu amanah. Cita-cita kita untuk bersama-sama membebaskan Baitul Maqdis. Ya, ini adalah cita-cita saya dan mudah-mudahan cita-cita kita bersama. Jadi itulah yang membawa kita ke sini. Ada keinginan, ada harapan, ada idealisme untuk membebaskan Baitul Maqdis bersama-sama. Yang kedua adalah apa jemaah sekalian, saya datang untuk menyampaikan amanah. Amanah dari ulama-ulama Palestina dan ulama-ulama yang peduli terhadap dunia Islam yang beberapa waktu lalu saya hadiri konferensinya di Istanbul untuk menyuarakan Palestina ini tanpa henti dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik, sekarang pertanyaannya Ustadz, kenapa kita berbicara Palestina? Ya, singkat saja jemaah sekalian, karena saya yakin bapak-bapak sekalian mungkin sering mendengar kalimat Palestina. Izinkan saya untuk menyampaikan secara ringkas. Inilah negeri Palestina yang oleh kita disebut sebagai negeri Syam. Itu ada 3-4 negara hari ini. Palestina, Yordania, di sini adalah Suriah, nggak kelihatan ya, Syria, kemudian Lebanon. Ya, ini adalah negeri yang disebut dengan negeri Syam. Kemudian jemaah sekalian, negeri Syam ini intinya ada pada 2 negara. Negara Palestina sama negara Suriah. Itu intinya. Palestina jemaah sekalian juga memiliki kota-kota yang paling bersejarah disebutkan dalam hadis, ya disebutkan dalam hadis dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Mana itu? Satu daerah namanya Al-Quds ataupun Baitul Maqdis yang sekarang masih dijajah. Di situ berdiri Masjidul Aqsa. Di Baitul Maqdis, kota tua ini berdiri Masjidul Aqsa. Kemudian jemaah sekalian, yang disebutkan oleh Nabi juga ada sebuah tempat namanya Gaza. Tapi memakai istilah lama. Namanya apa istilahnya dulu? Yaitu Asqalan. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat panjang, yang saya akan jelaskan nanti. Inilah wilayah yang kita bicarakan di kesempatan kali ini. Nah pertanyaannya, kenapa kita berbicara Palestina lagi, jamaah sekalian? Kita berbicara Palestina, jamaah sekalian, ada banyak sekali alasan, tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa saja. 3 saja saya sampaikan jamaah sekalian. Ini beberapa alasan yang sudah saya kumpulkan. Kenapa sampai jauh-jauh kita berbicara Palestina? Apa nggak ada kerjaan? Toh rakyat di sekitar juga kita masih miskin. Toh banyak juga anggota keluarga kita yang mungkin SPP-nya belum bayar. Iya, kami sadar jamaah sekalian. Sama, saya juga lagi mempersiapkan kenaikan kelas, demikian juga daftar ulang maupun masuknya anak-anak. Sama. Tapi kenapa kita peduli urusan ini? Kenapa kita berbicara urusan ini? Setidaknya ada 3 alasan yang tidak boleh tidak harus menjadikan kita peduli dengan Palestina. Yang pertama jemaah sekalian, negeri ini jemaah sekalian, negeri Palestina dan Syam pada umumnya merupakan tanah suci kita. Sama dengan Makkah, sama dengan Madinah. Kalau di Makkah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi, maka di Syam khususnya Palestina ada Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan masjid pertama kali dibangun setelah Masjidil Haram oleh Nabiullah nenek moyang kita Adam alaihissalam. Negeri itu negeri yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya Syam, wahai Syam, anti sahwati min biladi,
engkau adalah bumi pilihanku, ikhtartu kisoffata min ibadi, aku pilihkan hamba-hamba terbaik untuk menempati wahai Syam. Masya Allah, udah bumi terbaik, hamba yang terbaik. Semua nabi punya sejarah di negeri Syam. Nabi Adam alaihissalam itu memang beliau diciptakan di surga, tapi beliau mendirikan Masjidil Aqsa di bumi Palestina Syam. Nabi Ibrahim apalagi, memang beliau lahir dan besar di Babilonia, Irak. Kemudian beliau hijrah ke Palestina. Kemudian anak cucunya yang menjadi nabi, Ismail dan Ishak, lahir di Baitul Maqdis. Lahir dari mana? Baitul Maqdis. Lahir di Palestina. Kemudian jemaah sekalian, keturunan-keturunan berikutnya rata-rata punya cerita di Palestina. Yusuf, Yakub bin Ishak lahir di Palestina. Yusuf alaihissalam sang tampan lahir di Palestina. Kemudian Musa memang lahir di Mesir, tapi beliau kemudian berhijrah ke Palestina jemaah sekalian. Ilal al-ardul muqaddasah. Kemudian siapa lagi? Sampai Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya sejarah di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad kiblat pertamanya adalah Baitul Maqdis. Kemudian apalagi jemaah sekalian? Demikian juga ma'asyiral muslimin, beliau Isra Mi'rajnya dari menuju Al-Aqsa Isra, dari Al-Aqsa beliau Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Selalu ada cerita. Ulama-ulama besar kita banyak lahir di sana, termasuk ulama besar madhab yang ketiga dari Islam, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza jemaah sekalian. Jadi ini poin pertama Bapak-bapak, why? Kenapa? Ini bukan sekedar urusan kemanusiaan. Ini bukan sekedar peperangan. Ini adalah bicara tanah warisan Islam, yaitu negeri suci kita. Bukan negeri suci orang Palestina aja, tapi negeri suci umat Islam di berbagai wilayah. Jangan sampai kemudian kita itu dibuat malu oleh tindakan orang-orang nonis. Sekarang kalau kita lihat di Eropa, mereka hampir tiap hari melakukan aksi-aksi damai, demonstrasi, pengumpulan dana. Untuk apa? Untuk membantu muslimin di Palestina. Masya Allah. Padahal mereka apa? Mereka nonis, bahkan ada di antara mereka ateis. Kenapa mereka berani bahkan ditangkap, dipukul oleh tentara-tentara di Eropa? Kenapa mereka berani? Karena nurani kemanusiaan mereka hidup. Jangan sampai nurani kemanusiaan kita kalah dengan mereka. Ya, jangan sampai kita kalah. Oke, alasan pertama. Yang kedua, why? Yang kedua adalah negeri Palestina adalah negeri yang paling diberkahi di muka bumi ini. Negeri yang paling diberkahi. Setelah Makkah dan Madinah tentunya. Itu disebutkan dalam banyak hadis. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat Abdullah ibnu Hawalah, ya Rasulullah, kalau Anda telah meninggal, kira-kira saya tinggal di mana ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Alaika di Syam, tinggallah di negeri Syam. Beliau tidak mengatakan di Makkah, di Madinah. Tidak juga menyebutkan di Solo, Oslo, maupun di Bukit Tinggi, jamaah sekalian. Tidak. Tapi di Syam. Saat ditanya kenapa ya Rasulullah? Malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Beliau juga berdoa, Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Nabi 3 kali mendoakan berturut-turut, ya Allah berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dan Lot, keponakan beliau sebelum menjadi nabi, Allah mengatakan gini, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lot ke sebuah negeri yang kami berkahi dan keberkahannya menyebar ke alam semesta. Mana itu? Yaitu Palestina jemaah sekalian. Masya Allah, negeri yang diberkahi. Bahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil merenovasi Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman berdoa apa di antara doa beliau? Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, beliau meminta 3 permintaan. 3 permintaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara permintaan beliau adalah 1, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh manusia siapapun sepeninggalanku. Masya Allah, beliau pun diberi kerajaan yang luar biasa. Diberi kerajaan yang luar biasa, jemaah sekalian. Kemudian, jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman di antara doanya, saya lupa yang satu, yang jelas yang terakhir doa beliau adalah apa? Ya Allah, siapapun yang masuk Baitul Maqdis dengan niatan untuk sholat di dalamnya, maka jangan dia keluar dari Baitul Maqdis kecuali engkau telah mengampuni dosanya sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, ini doa Nabi Sulaiman jemaah sekalian. Ini negeri yang sangat berkah. Negeri yang sangat berkah, dan itu saya dapatkan dalam pengalaman hidup saya. Sebagai sebuah contoh, dulu kami ke negeri Syam membawa puluhan dokter, masih umum saat ini jemaah sekalian, sebagai tenaga medis. Saya sebagai ustadz, penerjemah sekaligus sebagai media. Ya, jadi double ya.
ya Ustadz, ngisi ceramah juga, ya apa namanya, media, malam kita buat berita, kita kirim video-video. Kemudian berikutnya apa? Kita dulu sebagai sekaligus tenaga penerjemah. Nah, kita bawa para dokter. Banyak dokter kita bawa. Rata-rata sampai sana jamaah sekalian, itu adalah apa? Mereka ini masih dokter umum. Saya bilang kepada mereka, Pak Dokter, ini negeri yang diberkahi. Nanti kalau sampai di sana, di Palestina, di Suriah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi doa-doa Anda. Masya Allah jemaah sekalian, doa-doa mereka luar biasa. Apa? Rata-rata ingin spesialis. Dan subhanallah, 95% hari ini mereka udah jadi spesialis semuanya. Ya. Saya pernah ketemu mereka sekarang di pulmonologi di paru, ada yang di ortopedi, ada yang di pulmonologi, ada yang di anestesi, ada yang di interna, ada yang di macam-macam jemaah sekalian. Ketemu dengan mereka. Saya pernah nanya kepada mereka. Misalkan saya pernah ketemu dengan salah seorang dokter namanya, bukan usah sebut namanya, beliau ini di ortopedi, sekarang jadi dokter spesialis tulang. Saya pernah nanya sama beliau, Dok, berapa yang daftar angkatan Anda masuk ke sini? Jawabannya apa? Jawabannya 300 lebih, Ustaz. Yang diterima berapa? Cuma 8, Ustaz. Wih, hebat dong Anda bisa diterima. Emang punya ordal, orang dalam? Enggak ada, Ustaz. Ya kan biasa sekarang pakai ordal ya. Atau Anda pintar sekali, Dok? Enggak, biasa-biasa aja, Dok. Ustaz, biasalah kita standar lah. Kok bisa? Salah satunya Ustaz, inilah keberkahan negeri Syam. Saya dulu ketika jadi relawan, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ganti dengan apa yang aku tinggalkan dan kecapean yang aku lakukan, capeknya beliau perjalanan. Bayangkan, meninggalkan pekerjaan hampir 2 bulan. Itu gajinya hilang, jemaah sekalian ya. Itu, ya Allah, kami pingin spesialis supaya lebih bermanfaat bagi umatnya. Bermanfaat. Jadi spesialis. Barokah, jemaah sekalian. Saya punya kawan, saya tidak sebut namanya, beliau Ustadz terkenal ya. Seringkali masuk TV. Beliau jemaah sekalian, saya tahu pas berangkat ke sana itu belum punya anak, udah belasan tahun menikah. Belasan tahun menikah. Kemudian jemaah sekalian, beliau berdoa, Masya Allah sekarang setahu saya anaknya 8 apa 9. Banyak banget anaknya. Ya, istrinya baru 1 ya. Jangan dikira istri banyak, istri 1, 8 anaknya atau 9. Barokah jemaah sekalian. Barokah. Baik jemaah sekalian, ini namanya keberkahan. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada Syam, memberikan bantuan negeri Syam, itu jamaah sekalian, kita sedang mendaftarkan keluarga kita sebagai orang yang berbarokah. Dan mudah-mudahan Allah memilih kita sebagai orang yang berbarokah dalam usianya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, yang terakhir. Maksudnya terakhir kenapa? Karena ini baru satu pertanyaan. Ya. Nah jamaah sekalian, kenapa yang ketiga adalah sesungguhnya Palestina itu amanah dari Nabi Muhammad SAW. Agar kita berjihad membelanya dan menjaganya. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW menyebutkan fase-fase kehidupan umat Islam. Mulai dari fase kerajaan, ini hadisnya, ini saya tulis ya, mana ya. Ada fase di mana Rasulullah SAW mengatakan, ada fase kenabian, sudah berlalu. Ada fase kekhilafahan, sudah berlalu. Ada fase kerajaan, muluk, udah berlalu, zaman Umayyah, Abbasiyah. Kemudian ada fase yang disebut oleh Nabi dengan kalimat imarah, emirat, yaitu kerajaan-kerajaan Islam kecil. 4 ini disifati oleh Nabi dengan kalimat rahmat. Semuanya dengan rahmat semuanya. Maksudnya apa rahmat? Ada penegakan syariat sehingga Allah merahmati mereka dan mereka masih kasih sayang kepada umat Islam. Walaupun berbeda bangsa, berbeda negara, berbeda bahasa, mereka merangkul dan membela umat Islam walaupun dengan nyawa mereka. Itu namanya rahmah. Terjadi pada zaman Nabi sampai di zaman negeri kita Indonesia pada zaman Emirat, yaitu fase keempat. Anda kalau baca sejarah, kalau Anda suka sejarah, masih ingat nggak dulu ketika Samudra Pasai dijajah oleh Prancis yang dipimpin oleh Jenderal de Albuquerque, maka saudara-saudaranya dari Jawa, yaitu Adipati Yunus, membawa pasukan jumlahnya ribuan membantu kaum muslimin di Samudra Pasai yang dekat Aceh. Anda bayangkan, jauhnya jemaah sekalian. Kenapa? Masih rahmah, kasih sayang. Sayangnya fase ini sudah berlalu. 4 fase ini sudah berlalu. Kita memasuki dan sedang berada di fase yang kelima. Fase apa? Rasul mengatakan, takadum. Fase di mana umat Islam dikeroyok oleh berbagai bangsa kafir. Yatakadamuna alaihi takadumal humur. Riwayat lain takadumal hamir. Umat Islam dikeroyok sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keledai kelaparan mengeroyok satu nampan makanan. Wah, luar biasa. Apa kita berdiam berpangku tangan? Tidak. Nabi bersabda pada fase kelima dan ini fase kita, fa'alaikum bil jihad. Hendaklah kalian itu apa? Berjihad kata Rasulullah. Hendaklah kalian berjihad. Jangan berpangku tangan.
Siapapun Anda, mau ustadz, kiai, mau pimpinan pesantren, mau dia itu pejabat, dia teknokrat, apakah dia pengusaha, selama dia muslim, Rasul mengatakan fa'alaikum bil jihad. Wajib kalian berjihad. Apakah Anda pekerja? Wajib berjihad sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jazakallah khair. Ya. Baik jemaah sekalian, sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, jihad itu apa yang paling tepat? Nabi menyebutkan jihad yang paling tepat adalah bi amwalikum. Pertama disebut oleh Nabi harta kalian. Karena harta itu walaupun orang Sumatera Barat tetap sampai ke sana jemaah sekalian. Yang kedua dengan jiwa raga kalian. Yang ketiga dengan apa? Dengan lisan kalian. Nah ini media saya ngomong ini lisan. Masjid menyediakan tempat itu namanya lisan jemaah sekalian. Berjihad dengan lisan kalian, media kalian. Sampaikan kebenaran kepada masyarakat. Makanya seharusnya masjid itu berlomba-lomba untuk mengadakan kajian Palestina ini. Supaya ini bagian pada jihad. Karena Nabi melanjutkan berikutnya, hadisnya bagaimana? Jihad yang paling terbaik adalah ribat. Menjaga negeri muslim jangan sampai dijajah oleh orang kafir. Dan sebaik-baiknya ribat, Askolan. Di sebuah negeri namanya Askolan. Mana Askolan? Askolan itu adalah Gaza. Mana Pak? Gaza. Mana tempatnya ini loh Gaza itu? Kalau ini Palestina, ini Syam ya. Gaza ini jemaah sekalian ya. Kecil sekali. Ya ini namanya jalur Gaza. Jadi kalau barat namanya tepi barat, ini jalur Gaza. Kurang lebih 7 kota di sini. Ada Khan Yunus, ada Gaza, kemudian ada beberapa kota-kota lainnya. Nah, masyarakat muslimin inilah negeri yang disebut oleh Nabi apa? Berjihadlah dan beribatlah kalian untuk membela Askolan. Pada zaman Nabi, Gaza belum sampai menjadi muslim. Maksudnya belum masuk Islam. Pada zaman Umar baru taklukan, belum ada penjajahan. Pada zaman Salahuddin ada penjajahan. Akhirnya Salahuddin membebaskan, kita akan bicarakan nanti. Kemudian generasi sekarang, penjajahan lagi. Kita harus memperjuangkannya. Ini amanah dari Nabi. Nabi sampai menyebut tempat. Jarang-jarang Nabi menyebutkan tempat. Ini menyebutkan tempat. Kata beliau apa? Sebaik-baiknya jihad adalah Askolan. Baik dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian. Cuma ini nggak mungkin yang kedua. Atau dengan lisan kalian. Ini Nabi yang bersabda, masyarakat muslimin. Masya Allah ya. Nah, ini alasan why. Kenapa kita berbicara Palestina? Mohon maaf, bukan cari sensasi. Ya, kalau cari sensasi mah banyak materi-materi lain. Udah banyak ustadz yang menyampaikan materi keluarga bahagia, keluarga sakinah. Udah banyak. Udah banyak ustadz yang menyampaikan tentang pentingnya menjaga sholat. Alhamdulillah udah banyak. Udah banyak juga para kiai, para alim ulama yang menyuruh kita berbakti sama orang tua. Alhamdulillah sudah banyak. Yang belum dan jarang adalah apa? Menyadarkan umat tentang kita memiliki sebuah tanah suci yang wajib kita bela. Dengan harta kita, dengan jiwa raga kita jemaah sekalian. Dan itu bukan sekedar sekarang. Sampai dibebaskan. Sampai dibebaskan jemaah sekalian. Ini harus kita sadari, terutama teman-teman relawan. Harus sadar juga. Demikian juga jamaah juga sadar. Kita ini sedang memperjuangkan amanah Nabi Muhammad SAW untuk dijaga. Ya, untuk dijaga jemaah sekalian. Anda bisa mungkin jauh sekali Ustaz. Ini bukan masalah jauh. Kalau berbicara masalah nyaman tidak nyaman ya kita enaknya bangun pesantren kita, kemudian saya melanjutkan pembangunan pesantren saya kemudian meneruskan usaha, ya fokus usaha dan lain sebagainya. Ya usaha kita jalankan, pesan kita jalankan, tapi tetap memberikan perhatian terhadap Baitul Maqdis. Ini amanah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Amanah jemaah sekalian. Kelak di hari kiamat saya, bapak-bapak, ibu-ibu akan diminta pertanggungjawaban. Melihat Gaza jangan melihat seperti film. Nunggu episode berikutnya, apa lagi ya? Oh, jangan-jangan diserang, nangis. Enggak ada tindakan nyata. Ya, terlaknat Yahudi. Ya oke lah, cuma pakai jari saja. Kita sekarang dituntut jihad nyata. Dan Rasul memberikan pilihan jihad kalau bisa tiga-tiganya. Kalau enggak, salah satu dari tiga tersebut. Apakah dengan jiwa raga kalau bisa? Tapi enggak mungkin. Karena regulasi undang-undang internasional akan menuduh kita sebagai teroris. Ya. Yang kedua, apa itu? Bi amwalikum, harta kalian. Ini yang bisa dilakukan sekarang ya Mas. Dan bukan sekarang saja, sampai Baitul Maqdis dibebaskan. Yang ketiga apa? Lisan. Itulah yang disadari oleh ulama-ulama ketika Palestina dijajah oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi Kristen pada saat itu. Yaitu apa? Mereka sebentar. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Ini diceritakan oleh siapa namanya? Oleh Syekh Dr. Majid Arsan Kailani.
Itu dulu jemaah sekalian, ulama itu melihat kerusakan tengah masyarakat. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam perbaikan. Ya, dulu kondisi ekonominya seperti ini, saya perbesar biar jelas ya. Nah, ini. Kondisi saat itu seperti ini jemaah sekalian. Apa itu? Dari sisi politik. Kenapa orang-orang barat, salibis dari barat berhasil menguasai Baitul Maqdis? Jauh-jauh dari Perancis, mereka dari Perancis. French. Datang menguasai Baitul Maqdis sampai orang Perancis, orang-orang Eropa membuat sebuah film. Apa itu namanya? Kingdom of Heaven saya ingat saya. Film terkait bagaimana menaklukkan Yerusalem pada tahun 1500-an. Sampai mereka membuat film bangga mereka jemaah sekalian. Nah, masalah muslimin ini, apa yang terjadi pada saat itu kok sampai dikuasai setelah sebelumnya dikuasai oleh umat Islam pada era Umar? Kondisi masyarakat pada saat itu adalah satu, dari sisi politik dan ekonomi apa? Korupsi yang merajalela. Mirip ke Indonesia. Bukan Indonesia saja, di mana-mana negeri muslim. Korupsi yang sangat mengerikan sekali. Berikut, pajak mencekik pada zaman dulu jemaah sekalian. Sekarang sama ya. Pajak pendapatan berapa sekarang? Orang gaji 150 juta, sehingga saya pendapatannya 30%. Itu belum kendaraan, belum macam-macam. Ya. Apalagi kelaparan ekstrim. Kayak kita sekarang sebenarnya kita menghadapi kelaparan. Juga syukurnya kita tinggal di Indonesia, di mana alhamdulillah kebutuhan pokok murah, beras banyak sehingga masih bisa dimakan. Ya, coba kalau kondisi kita ini sebagaimana negara-negara di Barat hancur jemaah sekalian. Kalau di Barat itu nggak ada yang dimakan, yang mereka makan ya roti, kalau nggak ada produksi roti ya berbahaya. Apalagi kemudian sultan saling bunuh demi kekuasaan pada zaman dulu. Ya, kemudian urusan fikih bagaimana? Konflik berdarah antara madhab Hambali, Asy'ari, Syafi'i. Fanatisme mengalahkan loyalitas pada Islam. Udah mirip-mirip sekarang. Kalau nggak Hambali bermasalah, kalau nggak Syafi'i dianggap tidak harus sunnah misalkan. Sekarang betul, ngeri Pak. Ya. Kemudian apalagi jemaah sekalian? Yang berikutnya adalah penyimpangan ahli ibadah tasawuf. Mereka lari ke gunung-gunung ibadah di sana, nggak mau bergaul dengan masyarakat. Ya, terus mereka mengalami semacam syatahat, yaitu apa? Mabuk spiritual. Kemudian dari sisi kelompok-kelompok sesat merajalela. Hari ini juga sama jemaah sekalian. Siapa kelompoknya? Liberalisme, pluralisme, bahkan sekarang ada gerakan LGBT. Wah, kacau banget. Belum naik gerakan-gerakan sesat, apalagi Indonesia paling subur gerakan sesatnya. Ada kelompok Lia Eden, ngaku sebagai malaikat, sebagai nabi. Suami dia nikah sama Jibril katanya. Emang Jibril suka sama dia, Lia Eden itu perempuan. Soal Jibril kalau suka mending cari orang Arab yang cantik-cantik lah, ngapain juga cari orang Jakarta gitu ya. Itu Lia Eden namanya. Belum lagi kelompok-kelompok sesat luar biasa. Syiah berkembang sangat pesat. Ya, sebagaimana sekarang, lihat di Iran, di Afghanistan juga berkembang, termasuk di negeri kita Indonesia. Nah, ini kondisi mirip. Maka ulama dulu akhirnya melakukan perbaikan. Nah, bagaimana mereka melakukan perbaikan? Ini dia. Ini lagi ya. Oh ya, ulama gila dunia ringkasnya ya. Kalau ulama sudah gila dunia, maka akan terjadi apa? Penguasa yang korup. Ya. Penguasa yang korup ini dimulai dari ulama dulu, mengejar jabatan. Kalau sekarang apa? Yang penting bisa jadi komisaris. Wih, ngeri ya. Pada rebutan ulama jadi komisaris Pak. Enak Pak. Nggak punya kompetensi jadi komisaris. Ya. Kemudian apa lagi? Mereka, sementara kalau ulama sudah korup, sudah gila dunia, yang lahir adalah apa? Penguasa korup. Kehilangan panduan moral. Kenapa? Ulamanya nggak bermoral soalnya. Kiai-kiai juga demikian. Ustadz-ustadz juga demikian. Menindas rakyat, penguasa korup. Kalau udah penguasa korup yang terjadi masyarakat hancur, terpecah belah, terjebak dalam pinjaman riba, pinjol, terjebak lintah darat, yang akhirnya mereka menjual diri dan lain sebagainya, menjual kehormatan, rusak luar biasa. Anak-anak muda dicekoki dengan berbagai macam, nauzubillah min dzalik, dengan narkoba, dengan tontonan-tontonan yang merusak akal dan pikiran, porno dan sebagainya. Belum pergaulan bebas. Nauzubillah min dzalik jemaah sekalian. Ini terjadi di negeri kita, nggak usah jauh-jauh. Nah, akhirnya apa? Ini siklus pada zaman dulu sebelum lahirnya Salahuddin. Ini kenapa orang Eropa bisa masuk jauh loh, Pak. Orang Perancis jauh. Mereka datang hanya dengan puluhan ribu tentara bisa mengalahkan bangsa Arab yang cuma jutaan saat itu. Ini gara-gara ini jemaah sekalian. Ulama gila dunia, penguasa yang korup, udah begitu apa? Masyarakat hancur. Kalau sudah begitu, rakyat rusak karena penguasa rusak karena ulama rusak, dan ulama rusak karena cinta harta dan kedudukan, maka masuklah penguasa musuh eksternal. Nih, masuklah mereka jemaah sekalian ya ke dalam negeri-negeri muslimin. Nah, akhirnya apa? Ulama-ulama pada saat itu melakukan semacam mencoba ya. Awalnya mereka jemaah sekalian awalnya mereka itu dengan tentara, ternyata kalah. Akhirnya apa jemaah sekalian yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya seorang wazir
Dinasti Muluk itu mendirikan madrasah namanya Nidomiyah. Ini madrasah Nidomiyah, mungkin di Sumatera Barat juga ada ya, madrasah Nidomiyah. Nah, jemaah sekalian, ini didirikan oleh wazir, oleh seorang perdana menteri, dan hartanya jemaah sekalian. Cuma awalnya gagal. Kenapa gagal? Karena tidak didukung oleh ulama-ulama lain. Elit politik juga korupsi. Nggak mungkin lahir ulama seperti ini jemaah sekalian. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ada banyak ulama yang kemudian mulai melakukan perubahan-perubahan. Ada di antaranya adalah apa? Syekh Imam Al-Ghazali. Kemudian ada beberapa ulama-ulama lain. Nah, mereka mulai membuat semacam rumusan mendiagnosis penyakit. Apa motif ulama su lahir ini ya? Yaitu apa? Status dan jabatan karena terlalu dekat dengan kaum elit. Bagaimana ulama akhirat harus bangkit dan menyelamatkan umat, bukan menyelamatkan penguasa. Terus ulama-ulama dulu rusak gara-gara apa? Mendekat kepada penguasa, melegitimasi kezoliman penguasa demi dana. Terus ulama yang benar bagaimana? Harus menjaga jarak dengan penguasa. Tidak boleh kemudian menjadi komisaris yang ditunjuk oleh penguasa. Kenapa? Nanti fatwanya bermasalah. Independen. Ini harus. Makanya Majelis Ulama Indonesia tidak boleh diisi oleh pejabat. Kenapa? Nanti nggak ada ulama yang mengkritik. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Fokus ilmunya bagaimana? Dulu ulama untuk debat. Untuk apa? Untuk dapat harta. Nah, Al-Ghazali dan ulama-ulama mengatakan harus ada ilmu yang aplikatif. Contoh apa? Belajar toharoh itu bukan sekedar mensucikan badan. Gak usah debat kira-kira air teh bisa mensucikan najis apa tidak. Debat sampai menyalahkan. Yang penting bagaimana? Bagaimana teh itu bisa diminum oleh orang-orang miskin. Itu paling penting gitu ya. Nah, itu nama ulama akhirat. Jemaah sekalian. Ada yang berdebat. Kira-kira sholat tahajud boleh berjamaah di masjid apa tidak. Debat luar biasa. Padahal gak tahajud ya. Allah turun di sepertiga dunia apa tidak? Debat luar biasa. Padahal sepertiga dunia masih ngorok, gak pernah bangun tahajud ya. Iya. Ini kacau jemaah sekalian. Nah, makanya apa? Muncullah ulama-ulama yang memberikan solutif. Terus masyarakat mandiri berada, apa namanya? Dulu umat fanatik, stagnan, krisis moral. Akhirnya apa? Masyarakat yang mandiri, beradab sesama muslim, saling santun, terus bersatu. Walaupun berbeda madhab. Nah, jemaah sekalian yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, akhirnya dibuatlah kurikulum, ini kurikulumnya ya. Ini kurikulum pengajian di masjid seharusnya ini ya. Akidah, tazkiyatun nafas, fikih kehidupan, terus juga diajarkan hikmah, keahlian dunia, biar kiai atau ulama ataupun umat Islam tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, dia pintar dagang sebagaimana Abu Bakar, dia jago pemerintah, di medan tempur dia beliau pahlawan dan beliau sebagai panglima, di pasar beliau jagonya dagang. Ya, itu seharusnya. Walaupun nggak semua orang mampu seperti itu, tapi harus dididik jamaah sekalian. Terus selanjutnya jamaah sekalian adalah apa? Selanjutnya adalah, ini penting ya, bagaimana yang dilakukan sekarang. Dan itu dilakukan oleh Ghazali dulu. Di antara apa? Satu, biar ulama itu independen. Karena tugasnya ulama itu adalah menjaga masyarakat. Itulah kenapa kedudukan para ulama di bawah Nabi langsung Siddiqin. Apa itu? Saat itu jemaah sekalian, Al-Ghazali sampai mengatakan harus boikot finansial. Apa itu? Ulama tidak boleh menerima gaji dari negara. Kenapa? Gak bisa mengkritik. Karena mulutnya kebanyakan uang haram. Uang dari mana? Uang dari pajak pelacuran, uang dari pajak judi diberikan oleh pemerintah kepada ulama. Nah, terus ulama dapat dari mana? Disitulah kecerdasan para ulama dulu. Masyarakat, para pedagang, mereka mendirikan badan-badan wakaf. Untuk apa? Untuk mensupport dakwah. Mensupport dakwah para ulama, mensupport madrasah-madrasah. Jadi madrasah itu dulu awalnya tidak dibiayai oleh pemerintah, gak boleh. Karena saat itu mereka ya tadi ya nyuri, ya nyolong, macam-macam. Nanti akhirnya hafalan Qur'annya gak berkah. Ya, nggak mau jemaah sekalian, hatta walaupun untuk WC. Nah, semua dari mana? Semua dari umat, dari hatta halalnya umat jemaah sekalian. Nah, dari ini semua nanti lahir prajurit-prajurit santri, ulama-ulama akhirat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, berikutnya gimana? Saat itu ulama tidak mau kerja di institusi atau ngajar atau belajar di institusi yang didirikan oleh pemerintah yang hasil uangnya itu dari korupsi. Tolong jangan kaitkan dengan sekolah rakyat ya. Dan MBG ya. Ya itu urusan Anda kalau mengkaitkan. Tapi saya, bagaimana dulu waroknya mereka? Gak boleh. Kenapa? Karena ini pejuang akhirat. Nah, dari mereka inilah lahir jamaah sekalian apa? Lahirlah yang namanya ulama-ulama yang luar biasa. Ini para ini sampai Al-Ghazali membuat sebuah prinsip supaya masyarakat itu sadar. Sedekah sepotong roti kepada orang kelaparan lebih dicintai Allah daripada 100 kali ibadah haji sunnah.
Supaya apa? Kepedulian sosial pada saat itu luar biasa. Ya, akhirnya nih ya, ulama berani menggugat penguasa yang memperlakukan pajak yang luar biasa mencekik rakyat. Jadi akhirnya rakyat itu punya panutan. Siapa? Ulama, jamaah sekalian. Bukan partai politik yang sok-sok jadi oposisi. Nanti kalau udah berkuasa lebih mencekik. Kayak sekarang lah. Kan banyak yang sok-sok jagoan sekarang di politik. Kenapa? Karena berpikir untuk jagoan untuk pemilihan berikutnya. Ulama harus hadir di tengah masyarakat. Sekarang ulama itu ramainya kalau ada dua. Satu, ketika mau Ramadan, pakai hisab atau ru'yah. Yang kedua kapan? Ketika mau Idul Fitri. Ramai kira-kira apa namanya? Boleh pakai uang nggak zakatnya? Kemudian kira-kira nanti Idul Fitrinya itu khutbah sekali apa 2 kali? Ramai masalah-masalahnya sampai remeh-temeh. Nggak berfungsi banget ulama itu. Sekarang itu sama kan? Mereka tidak berdiri bersama umat. Akhirnya apa? Umat mencari corong yang nggak jelas. Siapa? Rocky Gerung. Padahal beliau ateis, agnostik. Ya, bukan ateis, agnostik maksud saya. Akhirnya orang cari, mohon maaf, orang-orang yang sebenarnya nggak punya akhlak, cuma kepintaran, berani mengkritik, logika jalan. Ya, saya ingin nyebut satu lagi sebenarnya, tapi nggak enak disebutkan dia orang Sumbar gitu ya. Yang sebenarnya mereka ini lahir dari orang-orang kiri, membanggakan orang-orang yang sebenarnya apa namanya, orang-orang yang jauh dari agama, teori-teori yang tidak boleh saya sebut di sini ya, jemaah sekalian. Nah seharusnya siapa dibanggakan? Muhammad Nasir, Buya Hamka, itu yang dibanggakan. Nah jemaah sekalian ini yang penting jemaah sekalian. Kenapa ulama akhirnya anak-anak muda sekarang, wah senang sama Rocky Gerung, ada kelas politik dan sebagainya. Karena mereka hadir bersama rakyat mengkritik penguasa dengan jelas. Walaupun kita nggak tahu motifnya. Coba kalau ulama itu hadir seperti itu. Sekarang banyak ulama kemudian menjadi apa? Menjadi corong dan jubirnya penguasa. Akhirnya apa? Rakyat tidak simpatik. Ada bu dosen yang teriak-teriak karena gajinya cuma 2.500.000, padahal beliau S2, S3-nya di mana? Di luar negeri, capek, dan sebagainya, kerja dari jam 7 sampai jam 7 malam. Jamaah sekalian, ada ulama yang bilang, makanya jadi guru itu ikhlas. Bukan masalah ikhlas, ini masalah kedoliman. Tuh pejabat-pejabat itu, gajinya berapa itu? Ini masalah kedoliman. Guru bangsa didolimi. Mereka yang profesor, mohon maaf, otak profesor lebih murah daripada bokongnya penyanyi sekarang. Mohon maaf, saya sebutin kalimat gitu. Itu rusaknya masyarakat. Jamaah sekalian. Nah makanya apa? Harus hadir para ulama independen. Memang berat nih. Berat, saya bilang berat. Berat kenapa? Karena siap dihujat, siap kemudian kesulitan dalam urusan ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, masyarakat harus sadar juga untuk mendukung mereka. Ini ulama dulu. Kemudian apalagi? Ulama mulai melarang monopoli pedagang dan penimbunan pangan saat krisis. Ini ulama bersuara. Ya. Yang berikutnya, ini udah ada ya. Menunda amal ibadah sunnah, haji berulang, umroh berulang kali. Untuk apa? Untuk memprioritaskan fardu ain. Apa itu? Memberi makan fakir miskin, membantu para mujahidin di medan perang kayak sekarang Palestina. Itu lebih fardu ain. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Baik jemaah sekalian. Nah, dari ulama-ulama seperti inilah jemaah sekalian, ya lahirlah ini ya manusia-manusia yang luar biasa ini, edukasi spiritual yang luar biasa, akhirnya melahirkan apa? Melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, kemudian melahirkan seorang panglima, Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Ini sebenarnya masih banyak nih, ada jihadun nafas, jihad tarbawi, edukasi, jihad tandimi, politik dan kesatuan, sampai jihad militer. Ya, sebagai penutup saya cuma baca aja. Apa itu jamaah sekalian? Saya baca, jangan menunggu Salahuddin. Salahuddin tidak jatuh dari langit membawa mukjizat. Ia adalah produk akhir dari pabrik pendidikan keikhlasan dan rekayasa sosial selama puluhan tahun. Jika kita menginginkan Salahuddin di masa depan, kita harus menjadi Al-Ghazali, Nuruddin Zenki di masa kini. Reformasi peradaban tidak menunggu pahlawan. Reformasi menciptakan pahlawan. Nggak usah nunggu pahlawan. Kita bergerak nanti muncul pahlawan jemaah sekalian. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta